Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Itu harapan dan doa saya. Dan apa yang kau pikirkan? Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita hampiri kekudusannya dengan mengucap syukur, hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita ada di hari ini semua karena Tuhan, amin. Kalau bukan Tuhan kita nggak ada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, anugerah dan rahmat yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah memberkati, menyertai, dan Engkau yang mengizinkan kami boleh ada di hari ini. Kalau bukan Tuhan kami tidak ada di hari ini. Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru untuk kami masuki dunia kerja, tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati, memberikan kami kekuatan, memberikan kami perlindungan, sehingga apapun tantangan di hari ini, satu hal yang kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang. Urapi kami semua apa yang kami dengar dari firman-Mu yang kami baca dari kitab suci, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, mereka berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat kita lihat di Mazmur 127 ayat 1 dikatakan begini, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini menarik Bapak Ibu ya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya sia-sialah orang yang membangunnya. Dan dikatakan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ya, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini Mazmur 127 pada ayat 1. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha kita. Ini yang harus kita tanamkan ya. Karena Bapak Ibu, jika kita yang membangun, maka akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu jangan pernah memulai tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Campur tangan Tuhan sangatlah penting dalam setiap usaha yang kita bangun, agar usaha dan pekerjaan yang kita bangun itu mendapat perlindungan dan berkat dari Tuhan. Sebab di bagian lain dikatakan berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Nah, hari ini marilah kita merenungkan dengan baik kata-kata daripada Salomo ini. Jikalau bukan Tuhan yang masukkan aktivitasmu, ya kan, sia-sialah, ya kan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun usaha, sia-sialah usahamu, ya kan. Jika bukan Tuhan yang membangun pelayanan, ya kan, sia-sialah pelayananmu. Jikalau bukan Tuhan yang seterusnya, ya, yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah rumah tanggamu. Amin. Jadi mari kita renungkan, jikalau bukan Tuhan yang titik-titik, sia-sialah titik-titik. Amin. Nah, kita dapat melengkapi sendiri titik-titik itu. Nah,
kebenaran ini dapat diberlakukan dalam berbagai sisi kehidupan kita. Semua lini kehidupan kita, seperti dalam kehidupan pernikahan, membesarkan anak, membangun relasi, dan pelayanan di gereja. Jikalau bukan Tuhan yang membangun relasi, sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang membesarkan anak-anak, sia-sialah semuanya. Nah, jadi jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, itu maksudnya sia-sialah semua usaha kita, sekeras apapun itu. Amin. Biarlah kebenaran ini mendorong kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Amin. Mendorong kita untuk terus meminta pemeliharaan dan mengandalkan kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Inilah sebuah pengakuan dari pemazmur. Dalam hal ini Salomo, ya kan? Karena kalau kita lihat, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur, ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan seterusnya. Ini adalah mazmur dari seorang Salomo, iya kan? Nah, jadi dalam hal ini Salomo sebagai seorang raja yang bergumul dengan sebuah bangunan raksasa pada zamannya, yakni Bait Allah. Salomo menyadari bahwa untuk mendapatkan sebuah bangunan yang diharapkan, ya, yang sesuai dengan harapan, ya kan, itu tidaklah mudah. Sebab bukan saja konstruksinya yang harus bagus, ya, sehingga tidak sekedar seperti sebuah proyek yang baru dipakai beberapa bulan, ya kan, atau ya baru 1 tahun sudah rusak begitu, ya. Ada kan pembangunan hari ini kita lihat, aduh baru beberapa bulan udah rusak. Kayaknya asal-asalan, apakah anggarannya dikorupsi dan seterusnya, kita nggak tahu. Nah, Salomo juga tidak sekedar bergumul dengan bahan bangunan yang harus didapatinya untuk membangun rumah itu, atau soal para buruh dan tukang yang tampil sebagai sebagai pekerja, ya, sehingga ketika orang melihat hasil bangunan itu, orang tidak akan mengatakan ini tukang kurang pengalaman, atau ini tukang baru, ini tukang abal-abal, ya kan? Ya kan? Karena dari hasilnya kelihatan begitu kan? Iya kan? Tetapi Salomo bergumul supaya tukangnya pun nanti ketika mengerjakan bangunan itu, orang yang melihat bangunan itu dalam proses pembangunan, orang akan berkata, ini baru tukang, bukan ini tukang baru, ya, baru belajar, ya kan, baru belajar, ya, namanya juga kalau tukang belajar, ya, baru belajar, ya, mungkin temboknya nggak rata, ya kan, ukurannya kurang pas. Tapi Salomo bergumul supaya ketika orang melihat bangunan itu, orang akan bilang ini baru tukang. Maksudnya tukangnya juga sudah profesional, ya. Dia bukan cuma sekedar bergumul dengan bahan bangunan atau para tukang, tetapi pergumulan Salomo juga berhubungan dengan siapakah yang layak mengkoordinir bangunan rumah itu.
Sebab sudah terbukti bahwa bait Allah sudah direncanakan pada zaman ayahnya Daud. Namun sampai akhir pemerintahannya Raja Daud, bait Allah belum juga berdiri. Tapi karena pertolongan Tuhan melalui Salomo, Raja Salomo, bait Allah yang megah bisa berdiri. Kita perlu belajar dari Salomo untuk mengakui dengan rendah hati bahwa bukan kita yang membangun setiap usaha kita, tetapi Tuhan. Iya kan? Walaupun kita hadirkan tukang-tukang atau pemikir-pemikir atau arsitek-arsitek yang ternama, tapi kemudian orang berkata, kalau bukan Tuhan. Amin. Sebab tukang-tukang kemudian arsitek itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan di dalam membangun itu. Ya kan? Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam tangannya. Karena itu kita boleh bangga karena Tuhan mau memakai kita. Amin. Mengandalkan diri sendiri akan membuat kita sombong. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan akan membuat kita bersuka cita. Karena itu dengar baik. Andalkan Tuhan di dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Sebab diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saudara mengandalkan manusia, kehebatan, kepintaran, kekuatan manusia, Alkitab bilang terkutuk. Ya kan? Alkitab bilang terkutuk. Maka ini duka cita yang terdalam. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Dan kita berkata, jikalau bukan Tuhan, saya gak ada hari ini. Ya kan? Jikalau bukan Tuhan yang membangunkan saya pada pagi hari ini, saya gak bisa bangun. Ya kan? Jikalau bukan Tuhan yang mengizinkan saya hidup hari ini, saya gak ada lagi. Amat terlebih kita yang sudah melewati masa pandemi COVID-19, kita ada hari ini semua kalau bukan Tuhan gak bisa. Amin. Semua karena Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami selalu mengandalkan Tuhan. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang campur tangan, maka sia-sialah usaha kami. Maka kami selalu andalkan Tuhan, karena kekuatan Tuhan tidak terbatas. Kekuatan kami, kecerdasan kami, kepintaran kami itu sangat terbatas. Kami mau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada perlindungan yang sempurna, ada berkat yang melimpah, ada terobosan Tuhan kerjakan, ada promosi yang Tuhan berikan kepada setiap mereka, sehingga mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini kami jalani bersama Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kepada